أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan, kita masih diberikan keimanan, keislaman, dan kita masih diberikan kesejahteraan, masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa minum minuman yang menyejukkan, dan masih bisa makan halal thayyibat. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bersyukur menghargai pemberian Allah yang diberikan kepada kita semua, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Sidang Jumat yang berbahagia, dan marilah kita tingkatkan iman ketakwaan kita, di mana di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Jangan sampai kita kendor untuk selalu bertakwa, menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka topik saya pada siang hari ini adalah meningkatkan kesadaran. Pentingnya meningkatkan kesadaran, pentingnya meningkatkan keinsafan. Karena manusia kadang lalai, kadang lupa, kadang tergade oleh waktu, kadang tergade oleh hartanya, kadang tergade oleh anaknya, kadang ini itu dan sebagainya, sehingga melupakan dirinya sendiri. Dan itu harus kita manage supaya kita tidak melupakan diri kita sendiri, karena kita nanti menghadap Allah sendiri-sendiri. Untuk meningkatkan kesadaran kita, yang pertama adalah sadar asal-usul kita. Kalau leluhur kita mengatakan bahwa kita harus sadar sangkan paraning dumati, asal-usul kita dari mana, itulah nanti kalau kita punya kesadaran, oh ternyata saya ini dari air yang hina, air yang menjijikkan, nutfah dari bapak-bapak kita dan juga hukum dari ibu kita, asal-usulnya seperti itu. Akhirnya kalau kita menyadari seperti itu, apa yang terjadi? Kita tidak menjadi manusia yang sombong, kita tidak menjadi manusia yang angkuh, kita tidak menjadi manusia yang arogan. Karena apa? Karena sadar akan asal-usul kita, bahwa kita secara materi adalah dari air yang hina. Bahasa Al-Qurannya adalah dari tanah, mintin. Karena orang tua kita memakan makanan
dari hasil bumi, dari hasil tanah, dan menjadi karbohidrat, protein, dan lain sebagainya, yang semua itu kemudian menjadi air dina ataupun yang bercampur dengan opung tadi menjadi kita semua ini. Itulah asal-usul kita yang perlu kita sadari. Maka Allah sudah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadianmu di dalam rahim ibumu dan telah aku meniupkan rohku min ruhi wa nafaqtu fihi min ruhi, aku meniupkan rohku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu kepada roh tadi untuk bersujud. Sujud adalah lambang kepatuhan. Jadi seharusnya kita harus patuh kepada roh kita, karena roh kita itu suci sebagai energi, dan tubuh ini hanya sebagai fasilitas untuk mengantarkan sang jiwa tadi dalam keadaan selamat. Setelah kita menyadari asal-usul kita, yang kedua adalah kita sadar bahwa kita dicukupi rezeki oleh Allah Ta'ala. Kita sadar diberikan kebutuhan apapun oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di bumi atau dabbah, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dabbah menurut surat An-Nur ada yang berjalan di perutnya, ada yang berjalan 2 kaki, ada yang berjalan 4 kaki. Jadi luas sekali spektrumnya. Tapi semua itu Allah yang memberi rezeki, sudah menanggungnya. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya sudah terprogram di dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam hal ini Allah menciptakan manusia sudah diberi kesempurnaan jasmani, kesempurnaan pikiran, kesempurnaan jiwa, lantas diberi rezeki kebutuhannya, sudah ditebarkan di muka bumi ini, tinggal kita menjemputnya. Bagi orang-orang yang berkesadaran tinggi, dia akan menjemput itu dengan kecerdasannya, menjemput rezeki itu dengan kemampuan yang ada, tetapi tidak menjurus kepada hal yang melanggar garis hukum Allah. Dan itulah nanti yang menjadi rezeki yang berkah. Dan rezeki itu bukan hanya uang, kesehatan, anak yang soleh, keluarga yang baik, tetangga yang baik, semua itu adalah rezeki untuk kita semua. Maka kita harus menyadari, yang pertama tadi adalah sadar asal-usul kita, yang kedua bahwa kita sadar akan diberikan kebutuhan kita oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita yang manusia saja kalau memelihara binatang, memelihara lembu, kita itu memberikan kebutuhannya untuk lembu itu, pakannya, minumnya, itu kita manusia bersama hewan memberikan makanan seperti itu. Atau kita pelihara ayam, kita mesti akan memberikan untuk makanan yang kita pelihara itu. Nah, ini Allah yang rozikin, yang maha memberi rezeki, Allah yang maha luas, al-wasi, dan rezekinya itu sebetulnya tanpa batas. Kadang kita manusia membatasi diri. Oleh karena itu kita harus berkesadaran bahwa Allah memberikan kebutuhan, kecukupan kepada kita semua,
termasuk makhluk hidup yang lain yang berada di muka bumi ini. Selanjutnya yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran kita harus sadar bahwa hidup ini ada pilihan. Jadi Allah itu tidak menakdirkan kamu jadi musyrik, kamu jadi kafir, kamu jadi munafik, kamu jadi dolim. Tidak. Allah sudah memberikan pilihan. Kita ini diberi pilihan-pilihan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran al-haq yang itu dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman kepadanya, silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin mengingkari, ingin tertutup mata hatinya, silahkan dia kafir. Demikianlah Allah memberikan hak kepada kita. Ada pilihan. Orang-orang yang mengerti akan pilihannya akan mengambil hukum kausalitas sebab akibat, supaya saat ini berbuat yang baik, bikin sebab yang baik, suatu saat nanti supaya berakibat yang baik. Itulah yang dianjurkan oleh Allah, min kulli syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu itu adalah hukum kausalitas atau sebab akibat, maka fa'atba'a sababa, ikutilah sebab akibat itu. Kalau kita ingin selamat, ingin seperti orang yang masuk surga, kita harus menciptakan dari sekarang ini orang yang surga, orang yang seperti di surga, di jannah. Karena jannah itu adalah simbol dari kesejukan, simbol kedamaian, simbol keselamatan. Artinya apa? Saat ini kita harus berkata yang menyelamatkan. Saat ini kita harus berbuat yang menyelamatkan, yang menyejukkan, sehingga terciptalah jannah atau taman keindahan di dalam lingkungan kita masing-masing. Dengan demikian berarti kita sudah menciptakan sebab yang baik untuk menjadi nanti akibat di hari berikutnya adalah akibat yang baik. Kemudian yang keempat, kita harus sadar bahwa kita ini bagian dari semesta. Artinya apa? Kita harus memayu-hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah ini, sebagaimana misi Nabi Adam bahwa diturunkan di bumi ini adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk keselamatan, untuk kedamaian, untuk kemakmuran di muka bumi. Maka tugas kita melanjutkan untuk memakmurkan bumi ini, yaitu kita sadar bahwa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah bentangkan kepada mereka tanda-tanda di cakrawala dan juga dalam diri mereka sendiri. Artinya kita semua ini disebut oleh Allah mereka. Kita adalah bagian dari semesta ini. Kalau kita menyadari seperti itu, artinya apa? Bahwa orang lain pun itu artinya adalah diri kita yang lain. Kamu adalah diri saya yang lain. Artinya saya harus menghargai, menghormati, membantu, mendamaikan, membahagiakan, tidak saling membenci, tidak saling mencaci, tidak saling merendahkan, tidak saling bermusuhan, tapi damai, gotong royong dalam ketakwaan dan juga di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kamu bergotong royonglah, bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan bekerja sama di dalam dosa dan permusuhan. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 2. Sedang jemaah yang berbahagia, lantas yang kelima, yang terakhir adalah kita sadar suatu saat kita akan mudik kembali pulang. Pulang artinya kita pernah tinggal di suatu tempat. Mudik artinya kita pernah tinggal di suatu tempat, kemudian kita pergi. Nah, sebetulnya kita ini makhluk langit yang datangnya ke bumi lewat orang tua kita. Nah, nanti setelah kita kembali jiwa kita kepada Allah Ta'ala, dan itu namanya mudik atau pulang kembali. Sedangkan jasad
yang terdiri dari materi ya akan kembali ke tanah, dimakamkan. Itulah tugas tubuh kita untuk menghantarkan sang jiwa kembali pada Allah. Sehingga kalau kita sudah sadar bahwa kita nanti akan pulang, kita nanti akan mudik, di saat sekarang ini di sini kita akan berbuat sebaik-baiknya, tidak akan melanggar garis hukum Allah, tidak akan memperlihatkan yang buruk di hadapan orang lain, sehingga kita punya intuisi yang meningkat. Apabila intuisi berada dalam zona netral, maka kita akan menjadi sangat intuitif. Dan perlu digarisbawahi, kalau menjadi sangat intuitif itu bukan berarti kita menjadi peramal masa depan, tapi kita sudah mengerti apa yang akan terjadi karena kita sudah mengetahui garis hukum Allah, program dari Allah yang semua itu sudah diprogramkan, tinggal kita itu mengerti bahwa kalau kita mencet kalkulator 2 tambah 2 itu hasilnya 4. Jangan sampai kita suruh menghasilkan 4, kita mencetnya 3 tambah 3, nanti artinya tidak 4. Nah itulah sebenarnya bagi orang-orang yang intuitif sudah maju, berkesadaran tinggi. Oleh karena itu maka mari kita tingkatkan kesadaran kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang soleh-solehah, dan kita sudah memayu-ayuni bawono, kita sudah mempercantik bumi atau dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah ini, sehingga kita menjadi orang yang sudah seperti perintah Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu sekalian. Mekanisme berbuat baik kita harus seperti Allah, yaitu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita semua. Semoga kita dibimbing Allah Ta'ala untuk menjadi insan yang bisa kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jalanallahu wa yakum minal faizinal aminin wa qolana wa yakum fi sumrotihi ngibatihi solihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.